Tapi kenapa Anda bisa tahu bahwa dia itu sebagai wali? Padahal pada zamannya orang yang semasa dengan beliau tidak tahu beliau ini siapa. Dan mudah-mudahan mereka sadar untuk segera bertobat, untuk menghentikan segala upaya-upaya. Apabila di dalam hati mereka ada keinginan yang jahat itu, maka segera bertobat untuk menghentikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada, masih seputar update informasi terkait dengan fenomena nasab Pahlawi dan sejumlah dampak-dampak kesejarahan bagi perjalanan bangsa ini. Dan kali ini ada sebuah ulasan yang ini menarik, kita edukasikan, kita sebarluaskan, supaya apa? Umat Islam yang hari ini masih agak bimbang ataupun mereka ragu dengan berbagai informasi yang berseliweran terkait dengan nasab Pahlawi dan bagaimana perilaku-perilaku oknum-oknum Pahlawi ini, maka menarik kita ketengahkan ulasan dari Kiai Imaduddin Usman yang dalam satu kesempatan itu berkunjung ke kediaman atau di Pondok Gus Puat Pleret. Ulasan ini betul-betul memberikan sebuah pengetahuan yang cukup dalam, sebuah telaah yang sangat menarik dengan kajian ilmu nasab, sejarah, dan pendekatan empirik yang tentu ini semakin memperkaya informasi kita terkait dengan bagaimana sih sepak terjang daripada oknum-oknum Pahlawi ini. Dan ulasan ini itu memberikan sebuah sajian pengetahuan bagi kita bahwa sesungguhnya oknum-oknum Pahlawi memang ada sesuatu yang perlu untuk direfleksi, bahwa ada hal yang kemudian keliru dalam melakukan aktivitas dakwanya, yang ini tentu tidak bisa dibiarkan berjalan terus-menerus, ya. Jika tidak direfleksi maka ini akan bumerang bagi sejarah panjang perjalanan bangsa ke depan, demikian pula gerakan dakwah Islam. Nah, seperti apa ulasan dari Kiai Imaduddin Usman ini, kita akan simak sama. Ada orang 500 sebelumnya disebut wali mastur. Betul. Namun kemudian dicatat sebagai Qutbul Aulia. Lalu ketika ditanyakan, katanya itu wali mastur. Tapi kenapa Anda bisa tahu bahwa dia itu sebagai wali? Padahal pada zamannya orang yang semasa dengan beliau tidak tahu beliau ini siapa. Apa beliau wali, apa beliau kutub, apa ulama pun banyak yang tidak tahu. Tapi ketika 500 tahun setelahnya, bahkan 550 tahun, ditulis dalam sebuah kitab bahwa dia adalah seorang alim, seorang wali, seorang kutub, dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi pada salah satu klan yang ada di masa lalu, kemudian yang hari ini para keturunannya ada, dan polanya sama juga dengan pola leluhurnya dalam mengklaim leluhurnya telah sampai pada derajat tertentu dalam ilmu ataupun kewalian. Inilah yang menjadi sebuah PR bagi kita semua untuk meluruskan kembali dari efek-efek negatif klaim-klaim itu untuk bangsa kita. Karena Kiai Mujahidin sebuah klaim terhadap sejarah, apalagi sejarah yang sudah mapan dari keluarga Nusantara, misalnya kuburan yang diklaim
namanya dengan nama-nama tertentu yang bukan dari Nusantara, al-anu, itu akan berimplikasi terhadap kesejarahan masa yang akan datang, di mana nanti akan terkaburkan antara sejarah yang sesungguhnya dengan sejarah yang terbentuk mulai hari ini, yang kemudian akan diyakini kebenarannya pada masa yang akan datang. Nah, ini yang sedang terjadi di beberapa titik dalam diskursus masalah kuburan-kuburan palsu. Jadi disebut kuburan palsu itu ada beberapa tipologi. Pertama, kuburan itu memang tidak ada kuburan, kemudian sengaja dibikin kuburan dan diberi nama orang yang tidak pernah ada di masa lalu. Yang kedua adalah kuburan yang sudah mapan sebagai seorang pahlawan, kemudian silsilahnya dirubah mulai leluhur keberapa sehingga melenceng daripada leluhurnya yang sebenarnya. Dia tadinya adalah keturunan raja-raja Mojopahit, Raja Mataram, kemudian bisa belok ke klan-klan yang ada di Yaman misalnya. Yang ketiga tipologinya adalah kuburannya ada di suatu tempat, kemudian dia bikin lagi kuburan, kemudian dia tambahin namanya sebagai alias dari pahlawan kita yang sudah ada kuburan itu. Jadi ini kuburan palsu ada, namanya diambil dari nama pahlawan kita, kemudian dialiaskan sebagai bagian dari al-anu ini. Dan ini yang sudah terjadi, dan ini sangat berbahaya apabila hari ini kita tidak mempunyai kepedulian untuk mencegahnya, untuk merapikannya kembali, maka 100-200 tahun yang akan datang bangsa kita akan belok sejarah dan pemahaman cucu-cucu kita, generasi yang akan datang itu akan gelap terhadap sejarah leluhurnya sendiri. Ini yang menjadi keprihatinan kita, dan kita memohon pada para pelakunya untuk bertobat. Bagaimana cara bertobatnya? Bertobatnya adalah dengan pertama, apabila kuburan itu sama sekali dulunya tidak ada, kemudian mereka bentuk, maka kuburan ini dihancurkan. Kalaulah kuburan ini sudah punya nama dan makamnya ada, dia bikin makam palsu lagi, maka kita minta alias yang dialiaskan oleh mereka terhadap leluhur kita, pahlawan kita ini, untuk dicoret itu aliasnya. Dan apabila tidak mau, ya terpaksa kita harus bergerak ke ranah selanjutnya yang diatur di dalam negara kita, yaitu ranah hukum. Karena ini sudah masuk dalam kategori pemalsuan dan penipuan. Pemalsuan terhadap sebuah sejarah dari tokoh kita. Yang kedua, penipuan terhadap masyarakat. Kebohongan publik ini masuknya. Dan ini yang harus menjadi perhatian, dan mudah-mudahan mereka sadar untuk segera bertobat, untuk menghentikan segala upaya-upaya. Apabila di dalam hati mereka ada keinginan yang jahat itu, maka segera bertobat untuk menghentikannya. Kalaulah itu hanya sebuah kesalahan, ya mudah-mudahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau itu sebuah kesengajaan, dengan bertobat insya Allah juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu ulasan dari Kiai Maduddin Usman ya, sangat tegas bagaimana Kiai Imad memberikan sebuah kata kunci bahwa ya bertobatlah jika kemudian apa yang terjadi selama ini itu sebuah kekeliruan. Dengan bertobat maka insya Allah itu akan diampuni. Tetapi jika itu kemudian sengaja dilakukan, maka itu pun harus ditebus dengan bertobat. Dan semoga Allah mengampuni itu semua. Sebuah penegasan yang ini menunjukkan bahwa Kiai Maduddin Usman memang tidak tanggung-tanggung dalam melakukan penelusuran, penelitian terkait dengan nasabah alwi ini. Dan apa yang disampaikan oleh Kiai Maduddin Usman tentu berangkat dari sebuah temuan-temuan beliau selama melakukan penelitian-penelitian melalui ilmu nasab
demikian pula fakta-fakta sosiologis dari perilaku-perilaku para oknum-oknum Ba'alawi, dan semoga ini bisa menjadi edukasi bagi kita semua. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.